warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Fahrani dengan rekan saya Aisal Fridauta Soid, Jessica Siombing, dan Asrun. Kami di sini akan melakukan sebuah praktikum dengan judul persamaan kontinuitas dan debit dengan mata kuliah Media Pendidikan Fisika dan dosen pengampu Bapak Irham Ramadhani SPD MPD. Yang pertama, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pendidikan Fisika dengan pembahasan dan percobaan mengenai persamaan kontinuitas dan debit. Yang kedua, untuk memaparkan materi mengenai persamaan kontinuitas dan debit. Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru mengenai persamaan kontinuitas dan debit, serta untuk mendapatkan riset dari praktikum yang kami lakukan. Sekarang kita memasuki pembahasan materi mengenai persamaan kontinuitas dan debit. Fluida atau air mengalir dalam sebuah selang ataupun pipa. Ia bergerak masuk dari bagian selang besar, kemudian keluar menuju bagian selang yang lebih kecil. Kita misalkan ini adalah sebuah selang atau pipa. Selang atau pipa ujung kanan diberi nama titik 1, dan selang pipa ujung kiri diberi nama titik 2. Luas penampang ujung kiri biasanya lebih besar daripada luas penampang ujung kanan, atau boleh juga dikondisikan sebaliknya. Persamaan kontinuitas adalah hasil kali dari luas penampang dan kelajuan, di mana hasil kali tersebut A dikali V adalah konstan atau sama besar. Secara matematis, persamaan kontinuitas dapat ditulis sebagai A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A merupakan luas penampang sedangkan V merupakan kelajuan dalam meter per sekon kuadrat. Nah, jika luas penampang tersebut besar, maka kelajuannya akan mengecil. Tapi jika luas penampangnya itu kecil, maka kelajuannya itu menjadi lebih besar. Debit atau flux volume adalah volume fluida yang bergerak selama selang waktu yang tertentu. Kita dapat melihat pada wilayah yang diarsir, wilayah ujung sebelah kiri tidak jauh lebih luas dibandingkan wilayah ujung sebelah kanan, tetapi ujung sebelah kiri jauh lebih panjang dibandingkan ujung sebelah kanan. Baiklah, sebelum kami memulai praktikum kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja alat dan bahan yang kami butuhkan pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama ada 3 buah botol dengan jenis dan volume yang berbeda. Yang pertama ada botol Isopus dengan volume 350 ml. Yang kedua ada botol Goodmood dengan volume 450 ml. Dan yang terakhir ada botol Aqua dengan volume 600 ml. Kemudian kita butuh stopwatch untuk mengukur waktu. Yang selanjutnya kita butuh kertas dan alat tulis untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir adalah kamera HP untuk merekam kegiatan praktik ini. Pada percobaan pertama, yaitu botol yang berukuran 350 ml. Yang pertama, 5 kali pengocokan dengan waktu pengocokan sebesar 1,33 sekon dan waktu tumpah sebesar 1,40 sekon. Yang tahap kedua, 7 kali pengocokan dengan waktu pengocokan 1,72 sekon dan waktu tumpah air sebesar 1,21 sekon. Dan tahap ketiga sebesar 10 kali kocokan dengan waktu pengocokan sebesar 2,06 sekon dan waktu tumpah air sebesar 1,18 sekon. Kemudian percobaan kedua pada botol yang berukuran 450 ml. Yang pertama, 5 kali pengocokan itu pengocokan dengan waktu 1,39 sekon dan waktu tumpahnya 5,81 sekon.
Dengan yang kedua, 7 kali pengocokan dengan waktu pengocokan 2,5 sekon dan waktu tumpah 6,2 sekon. Kemudian yang 10 kali pengocokan waktu pengocokan 3,5 sekon dan waktu tumpah air 5,6 sekon. Pada botol percobaan ketiga yang berukuran 600 ml, dilakukan 3 kali percobaan pengocokan juga. Yang pertama 5 kali pengocokan, yang dibutuhkan untuk mengocok yaitu 1,74 sekon, dan waktu tumpah air 4,41 sekon. Kemudian pada 7 kali pengocokan, waktu pengocokan yang diperlukan yaitu sebesar 2,25 sekon, dan waktu tumpahnya 4,10 sekon. Dan yang terakhir, untuk 10 kali pengocokan, waktu pengocokan diperlukan waktu sebesar 3,3 sekon, dan waktu tumpah air diperlukan waktu sebesar 2,6 sekon. Adapun persamaan kontinuitas adalah A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2 sama dengan konstan. Dan rumus dari flux volume atau debit Q sama dengan A dikali V sama dengan A dikali delta X per T sama dengan V per T, yang dimana V merupakan kelajuan dalam satuan meter kuadrat per sekon, A merupakan luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan delta X merupakan perubahan perpindahan posisi dalam satuan meter, dan T merupakan waktu dalam satuan sekon. Berdasarkan percobaan, maka diperoleh hasil pada botol yang pertama dengan volume 350 ml dengan perlakuan sebanyak 5 kali diperoleh debit 1,28 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per sekon. Dengan 7 kali perlakuan diperoleh Q sama dengan 1,19 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per sekon. Dengan 10 kali perlakuan Q sama dengan 10,8 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per sekon. Pada botol yang kedua dengan volume 450 ml dengan 5 kali perlakuan diperoleh debit Q sama dengan 6,25 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per sekon. Dengan 7 kali perlakuan Q sama dengan 5,17 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per sekon. Dan 10 kali perlakuan Q sama dengan 4,94 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per sekon. Pada botol yang ketiga dengan volume 600 ml diperoleh debit dengan 5 kali perlakuan debit sama dengan 9,75 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3 per sekon. Dengan 7 kali perlakuan Q sama dengan 9,44 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per sekon. Dan 10 kali perlakuan Q sama dengan 10,1 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per sekon. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya, fluida yang masuk pada suatu permukaan atau pada suatu titik dengan volume yang berbeda atau diameter yang berbeda akan keluar pada satu titik yang lain. Nah, kita anggap contoh seperti botol yang telah dilakukan pada percobaan sebelumnya. Nah, botol tersebut diketahui bahwa diameternya dibagi dua, ada yang diameternya yang lebih besar dan ada diameternya yang lebih kecil. Nah, pada saat massa fluida yang masuk ke dalam diameter yang lebih besar itu, nah nanti massanya akan sama dengan massa fluida yang keluar di volume yang diameternya lebih kecil. Walaupun diameternya berbeda tapi massanya tetap sama yang keluar. Nah, ini dapat juga kita katakan bahwa massa yang masuk dan massa yang keluar adalah konstan, sehingga
persis dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan konstan. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Kami mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.